Shalom, apa kabarnya Bapak Ibu sekalian? Oh haleluya, sekali lagi salam kemerdekaan buat kita. Merdeka, merdeka, merdeka. Haleluya. Merdeka artinya apa Bapak Ibu? Terlepas dari penjajahan. Merdeka adalah sesuatu yang dulu kita punya, sekarang kembali lagi. Setuju? Nah, diaplikasikan dalam kerohanian berarti kita sudah tidak lagi dijajah oleh kuasa gelap. Tidak dijajah lagi oleh hal-hal yang bersifat duniawi. Dan apa yang terlepas yaitu keselamatan sudah dikembalikan kepada kita. Yang dulunya kita tersesat. Tetapi karena kematian Tuhan sebagai manusia, ingat ya, kematian Tuhan sebagai manusia bukan Tuhan yang mati. Tapi kematian Tuhan secara manusianya menyelamatkan kita yang berdosa. Saya sering kali Bapak Ibu saudara sekalian bersedih tentang anak saya. Tapi saya diingatkan, apakah engkau nggak kangen terhadap aku? Loh, kita kangen terhadap anak-anak saya. Tapi sering kali kadang itu muncul, apakah engkau nggak kangen sama aku? Nah, kadang kita seperti itu Bapak Ibu ya. Kalau kita mengalami satu derap tindihan masalah, kita memikirkan masalah. Ayo, siapa yang punya masalah di tempat ini? Ada? Banyak. Oh, wajah-wajah bermasalah potensi. Pandang saya ya, pandang saya. Yang punya masalah pandang saya. Ingat kata tukang foto ya, ingat. 1, 2, 3, smile. Lah, kalau kita punya masalah ingat tukang foto. 1, 2, 3, ayo senyum. Iya toh. Lah kapan lagi kita senyum? Kalau enggak sekarang Bapak Ibu. Amin. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, kita akan masuk dalam firman Tuhan pada pagi hari ini dengan judul firman Tuhan, esensi berkat. Apa? Esensi berkat. Arti berkat. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, kita akan baca dulu Matius 5. Ini ayat yang tidak asing ini Bapak Ibu. Matius 5 ayat 1 sampai 12 saling bersaut-sautan ya. Saya yang ganjil, Bapak Ibu saudara sekalian, saya percaya ini tentara Tuhan, pasti bacanya keras. Kalau yang lembek-lembek bacanya pelan-pelan langsung disikut. Kamu tentara Tuhan atau bukan gitu ya. Amin. Ayo kita baca bersama-sama. Nanti saya yang pertama, Bapak Ibu yang ganjil, kemudian 12 kita akan baca bersama-sama. Matius 5 ayat 1 sampai 12. Ayat pertama, ketika judul perikopnya apa? Ucapan bahagia. Nah, ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. 2. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. 8. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. 9. Berbahagialah kamu, kita semua, jika karena aku, kata Tuhan Yesus, kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Sama-sama 2, 3. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Berbahagialah orang yang membaca, merenungkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Dikatakan berbahagia. Jadi Bapak Ibu, kita harus merubah pola pikiran kita. Pertanyaannya, apa sih namanya berkat?
Esensi berkat itu apa sebenarnya? Skupnya kecil apa luas, Bapak Ibu Saudara sekalian? Banyak orang menganalogikan bahwa berkat itu sesuatu yang bersifat punya banyak materi, banyak uang, banyak harta, banyak aset, banyak istri. Bukan ya. Bukan ya. Ya, itu menganalogikan kita seperti itu. Orang kalau terima berkat itu, yang punya berkat, yang diberkati itu adalah yang punya segala-galanya. Tetapi kalau kita belajar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, kita terlalu naif Bapak Ibu. Kalau kita skupnya kecil tentang berkat. Contoh aja, kita bangun pagi, kita bisa menghirup udara. Wah, itu berkat loh. Kenapa? Karena saya jaga anak saya itu pakai oksigen loh. Oksigen mahal loh Bapak Ibu. Mahal. Kalau kita itu ratusan ribu dalam satu hari. Iya toh? Kalau kita di rumah sendiri tangkian itu Bapak Ibu. Kita riwa-riwi loh pakai tabung itu. Itu merupakan berkat. Kita bisa, mohon maaf, kentut aja itu berkat loh. Oh, ada orang yang tidak bisa kentut, itu operasi 10 juta. Ada yang seperti itu? Ada yang pernah dengar? 10 juta, bahkan sekarang lebih. Orang cekun, tiap hari cekun, ada yang gitu. Itu juga karena enggak pertolongan Tuhan, itu berkat. Makanya kita menganalogikan berkat itu bukan hanya kita ini, oh Pak, kita ini ganteng Pak, kuat Pak. Kita ini punya aset banyak Pak. Bapak Ibu Saudara sekalian ingat, berkat itu bukan seperti itu. Berkat itu sesungguhnya, nanti kita akan baca masuk dalam Matius 5 ini. Kalau kita masuk dalam Matius 5 ini berbicara, karena apa? Di dalam pasal 5 ini, itu dalam bahasa aslinya itu makarios. Makarios itu aslinya apa? Sudah diberkati, bless. Sudah diberkati. Nah, berbicara kita ini sudah diberkati. Ya ini kita ini sekarang. Kita bisa di gereja ini, di bait Tuhan ini, kita ini sudah diberkati loh. Amin. Kita bisa memberi persembahan. Kita ini sudah diberkati. Ojo minta balik meneh. Pak Trisno, aku tak perpuluhan Pak yo. Piro cepek jeng cek oleh cepek tiaw Pak. Lah, mosok ngepetik kepingine oleh nembek. Loh kenapa? Karena kita sudah diberkati. Kita memberi itu karena kita sudah diberkati dan siklus itu berjalan. Anda diberkati dan saya diberkati, maka kita bisa memberkati, kita bisa memberi. Ikut Tuhan. Saya nggak pernah dengar ajaran dari Bapak Pendeta Trisno waktu saya undang di gereja. Hei jemaat, ikut Tuhan pasti kaya raya. Saya nggak pernah dengar dari beliau. Itu betul loh. Jangan harapkan loh kalau kita ini ikut Tuhan tuh kaya raya loh. Itu sesat. Nggak ada di firman Tuhan dikatakan satu kali pun. Nggak tahu, mungkin saudara bisa nemukan mungkin ya. Saya sudah baca bolak-balik. Pak Trisno sudah baca bolak-balik. Nggak ada ayat ikutlah aku maka kamu akan kaya. Ada Pak Trisno? Nggak ada. Makanya beliau nggak berani. Kalau beliau berani berarti beliau di atasnya Tuhan Yesus. Saya di atasnya Tuhan Yesus. Kenapa? Ikut Tuhan itu pikul salib loh. Pujian mengatakan apa? Lagu Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji apa? Menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, berikan kekayaan, kekuatan. Nggak pernah Tuhan ngomong kalau kamu dalam masalah nak, tenang. Memang Dia Yehova Jireh, tapi ada kairos Tuhan untuk kita. Kita memiliki kronos waktu, dan kairos Tuhan tidak bisa dipaksakan. Amin. Tapi oleh karena belas kasihan Tuhan, kita menarik kairos itu jadi kronos. Setuju?
Minta belas kasihan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, dan saya semua, kita seringkali berdoa, kita punya pergumulan, tapi kita kepingin doa kita dijawab oleh Tuhan sesuai dengan kebutuhan kita, betul? Makanya kalau kita berdoa kepada Tuhan dan menaruh pikiran kita kepada pikiran Tuhan, gak akan pernah jadi. Kenapa? Saya kepingin beli sepeda motor Tuhan, kalau bisa sepeda motor Harley Davidson Tuhan. Lu kerjanya awake dhewe itu loh, seperti itu. Mau beli David Harlison berapa harganya? Terus STNK-nya berapa? Ikut komunitasnya berapa? Tuhan tahu. Nak, belum Harley awakmu. Kamu tak tukok nebit ya. Tuhan tahu dia yang terbaik loh. Tuhan, aku kepengen Mercy Tuhan. Tuhan tanya, mau parkir enggak? Kau no Tuhan, tak tatipno nang tonggo. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kamu pada waktu tidur gak iso turu, mikirno Mercymu. Tak titipno tonggo iki aman enggak yo? Jam 12 tangi buka lihat. Oh, si ono. Ya toh, jam 1 lihat lagi. Tiap hari lo Anda stres nanti. Nah, Tuhan tahu. Amin. Tuhan tahu kita. Di Yehova Jireh, Yehova Rafa, Yehova Rohi, Yehova Syama, Yehova Sikenu, Yehova Nisi. Dia tahu semuanya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita berpikir hanya berkat itu karena itu, sempit pikiran kita, naif pikiran kita di hadapan Tuhan. Namanya kehidupan itu Bapak Ibu seperti kita menghadapi hari-hari. Ada pagi, ada siang, ada sore, ada malam. Tidak mungkin malam tok. Tidak mungkin kita kena masalah tok. Pasti ada jalan keluar. Asal bersama dengan Tuhan. Loh Pak, kalau seandainya nggak sembuh Pak, meninggal Pak. Itu tujuan utama Tuhan. Masa kita mau hidup seperti Khairil Anwar tuh, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Aduh, urip 100 saya wis loro-loron. Iya tuh. 80 wis akeh anu. Kemarin teman saya 67 mamanya. Mamaku gawat jam 12 kena kanker serviks. Jam 12, jam 3 udah dipanggil Tuhan. Lah, mau hidup 1000 tahun, 67 kayak ono, pakai oksigen yang pakai balon, bukan oksigen gini, pakai balon sudah. Mau tak kita hidup gitu terus pakai balon gitu? Enggak mau, pulang enak. Di sana tidak ada sakit penyakit, tidak ada penderitaan, tidak ada air mata. Ya toh, itu tujuan Tuhan. Makanya berkat itu yang paling terbesar itu berkat keselamatan. Nggak ada lain lagi, itu berkat keselamatan. Itu terbesar sudah. Nggak ada lagi. Kita kan sering ini, Tuhan aku mau dikasih engkau lebih lagi Tuhan. Betul kan? Nah Tuhan lu wis mati-matian lu nang kayu salib. Masuk mengasihi kita lebih lagi. Dia sudah lebih dan lebih dan lebih waktu di kayu salib. Tinggal kita sekarang yang menjalankan. Ayo kita masuk sekarang. Ucapan bahagia ini artinya sudah diberkati. Yang ketiga, berbahagialah. Saya akan ngupas nggak banyak Bapak Ibu, karena kalau ini dikupas ayat 3 sampai 12 nggak cukup satu sesi, mungkin 2 sampai 3 sesi. Saya mungkin cuman hanya berapa ayat ini. Saya akan ambil ayat yang ketiga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Nah, kalau kita berpikiran sempit bahwa berkat itu, berbahagia itu dalam bahasa asli makarios, itu cuman hanya kaya, punya aset, kekayaan, kemapanan, terus kesehatan, sempit toh. Nah ini berarti ayat ini nggak berguna dong kalau gitu. Nah sedangkan Tuhan Yesus mengatakan apa? Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Aduh, kita ini Bapak Ibu empunya kerajaan sorga loh. Amin, amin. Kita ini empunya. Kita ini pemilik kerajaan sorga. Miskin, kalau saya tafsir itu begini Bapak Ibu. Ada tafsirin 2 kalau menurut saya. Miskin itu secara kita memang menanggalkan semuanya. Kepandaian kita, kegagahan kita, kegantengan kita, apapun tanggal di hadapan Tuhan. Kita ini miskin di hadapan Tuhan. Kita nggak punya apa-apa di hadapan Tuhan. Apa yang kita andalkan di hadapan Tuhan? Nggak ada loh.
Miskin kita di hadapan Tuhan. Atau yang penafsiran kedua, sesungguhnya miskin dalam kehidupan sehari-hari. Miskin dalam arti bahasa aslinya itu petokos. Petokos itu begini Bapak Ibu. Artinya itu miskin kekayaan, tidak punya daya dan kekuatan. Dan sesudah Anda dan saya memberi, seperti janda memberikan persembahan 2 peser 1 duit, tidak punya lagi. Itu petokos. Mbosing kok dipangan opo ndak tahu. Nah, orang yang begini ini loh berbahagia, diberkati, esensi berkat terjadi, diberkati, petokos itu. Nah, kalau kita saat kita dalam kekurangan, kita berani memberi kepada Tuhan, tapi ingat, jangan sembrono ya. Kalau memberi Bapak Ibu doa kepada Tuhan. Ada orang karena dimotivasi oleh pendeta-pendeta, oh beri semuanya nanti kamu akan diberkati, beri semuanya, diberi, gak oleh berkat, bangkrut akhirnya. Ya toh. Tapi karena ada dari Roh Kudus yang mendorong, bukan keinginan kita, diberilah pemberian itu. Itu petokos artinya. Jangan sampai kita ini miskin dan kekurangan meninggalkan Tuhan. Maksud Tuhan itu seperti itu. Kita tidak boleh meninggalkan Tuhan, mencari idola lain. Terus hidup susah terus, gaya opo? Aku urip melok Tuhan yo, ngono-ngono ae. Ada yang seperti itu? Kok tambah melok Tuhan tambah soro yo? Ada? Ada? Banyak. Melok Tuhan kok koyok ngene. Iya toh? Terus nyanyi lagu dunia. Aku merasa, ya apa? Ngerti Pak? Termiskin di dunia. Yo. Iya toh, diresapi, penuh derita, bermandikan air mata. Towo. Nangis terus kita. Miskin terus kita di hadapan Tuhan. Tapi miskin sesungguhnya. Kenapa? Karena kita merenungi. Lagu-lagu itu menjadi memori kita. Memang aku orang termiskin. Iya toh? Nah, Bapak Ibu sekalian, jangan kita mempunyai sikap seperti itu. Karena kita ini mempunyai kerajaan sorga. Ayo katakan, kita mempunyai kerajaan sorga. Iya toh, kita mempunyai kerajaan sorga. Nah, kalau kita punya pemikiran seperti itu sangat-sangat bahaya. Karena kita tidak tahu rencana Tuhan itu ke depannya apa buat kita. Rencana Tuhan itu terlalu jauh melampaui akal kita. Kita tidak akan pernah ngerti. Karena firman-Nya mengatakan siapakah yang menjadi penasehat Tuhan. Siapakah yang bisa mengerti jalan-jalan Tuhan. Kalau saat ini kita masih kekurangan, bersyukur aja Bapak Ibu. Bersyukur. Misal contoh seperti ini. Kadang-kadang kan seperti ini. Kita dapat uang 2 juta ya. Katakan 2 juta. Terus tahu-tahu ada pengeluaran mendadak. Katakan ada yang sakit atau mobil sepeda motor rusak. Habisnya 1 juta sekian. Kita pasti ngerutu toh. Kait oleh duit. Oh no, pengeluaran kayak gini. Ada nggak seperti itu? Banyak toh. Coba sekarang dirubah. Begitu kita dapat 2 juta. Ada sesuatu yang terjadi pengeluaran itu. Kita bisa berkata, aduh puji Tuhan, Tuhan sudah siapkan uangnya untuk ini semua. Bisa enggak? Itu loh maksudnya Tuhan. Petokos. Tuhan itu memberikan kepada kita itu tepat pada waktunya. Karena kita ini mempunyai kerajaan sorga. Makanya ada firman mengatakan, alangkah sukarnya seorang kaya. Bukan semua loh ya masuk neraka. Tapi alangkah sukarnya orang kaya masuk dalam kerajaan sorga. Lebih mudah seekor onta masuk lubang jarum. Lubang jarum itu ada lubang yang di dinding Bapak Ibu. Itu kalau onta itu keluar dari perbatasan itu ada pintu kecil. Dan onta itu binatang paling sukar untuk jongkok. Tapi karena dilatih dia jongkok, keluar dia. Makanya alangkah sukarnya seperti itu. Bukan masuk lubang jarum betulan, bukan. Yaitu namanya lubang jarum. Kenapa? Karena orang kaya sukar. Karena dalam firman mengatakan orang kaya itu punya benteng kekuatan yaitu hartanya. Itu firman Tuhan. Yang diutamakan dulu pasti hartanya. Bapak Ibu, berapa
Bulan kemarin saya dengar ada hamba Tuhan teman saya lagi MC di satu tempat di daerah Darmo Golf sana. Dia anniversary, orang itu orang kaya. Anniversary masuk ruangan aja pakai golf car. Kaya memang. Rumahnya itu pokoknya ada lengkap. Ada gym dan lain sebagainya lengkap. Dan orang ini tiap setengah tahun sekali itu check up ke Singapura. Singapura bro, duduk nang Surabaya, duduk nang Krian, duduk nang Mojokerto. Singapura, setiap setengah tahun sekali suami istri ini. Makanan ditimbang bro, ada yang ditimbang? Enggak timbang pak, aku jogo makanan pak, supaya aku iki enggak gendut pak, tak jogo kabeh pak, makanannya. Iya, dia betul-betul jaga makanan, six pack, bukan one pack. Kan kita kan one pack ya, dia six pack. Kayak durian musangking itu loh dibelah-belah. Istrinya itu menimbang ini gizi, protein apa yang enggak boleh gitu. Orangnya umur 50 lebih, tapi sehat. Sesudah anniversary dapat berapa bulan, dikabari teman saya masuk ICU. Enggak lama mati. Istrinya nangis sampai getun-getun. Iki wis tak ngene lho kok mati. Ayo, benteng kekuatanmu mana? Istrinya nangis, wis ditimbang protein gizi lu kok mati. Lu awake dhewe lu gak nimbang yo sik urip. Betul? Terus ada yang ngomong begini, aduh, sing ditimbang ae lho. Mangane koyo ngono mati, lebih baik awake dhewe gak usah nimbang-nimbangan wis. Mangan sak karepe dibales. Lho sing timbang ae mati kok Danio kon mangan sak karepe. Iya toh. Benteng kekuatan itu adalah harta Bapak Ibu. Makanya kita ini jangan mengandalkan keuangan. Janda ini, orang yang miskin, kita miskin di hadapan Tuhan, itu empunya kerajaan sorga, amin. Empunya kerajaan sorga. Ada hamba Tuhan kalau ngomong begini kan, Bapak Ibu Saudara sekalian, taburlah, maka kamu akan diberikan kepada Tuhan dengan kelimpahan. Memang betul, saya setuju. Tapi kalau setiap kali kita nabur, kepinginnya seperti itu, jangan dong. Karena kita sudah diberkati. Misal contoh kita sekarang punya uang 20 juta kita nabur, diberkati Tuhan jadi 100 juta, nabur lagi jadi 1 M, nabur lagi. Nah, akhirnya kita punya pemikiran dong, aku tak nabur terus saya, iso-iso 10 M, 100 M. Jangan dong. Itu urusan Tuhan itu. Kita lakukan apa yang bisa kita lakukan. Ada yang ngomong seperti ini, kalau saya hamba Tuhan ini memberi, saya harus tanya Tuhan. Kalau enggak, saya nggak dibalik nombek Tuhan. Duh, dia ngomong aku ini hamba Tuhan loh Pak. Jadi, aku uripku teko Tuhan. Nek aku memberi, murah aku gak dibalik no, ya opo lah cilaka aku. Saya ngomong nggak iso Pak Pendeta. Saya seorang pengusaha, saya juga hidup dari Tuhan. Loh kalau aku mau misal contoh punya pemikiran seperti itu, langganan gak ditekono sama Tuhan juga bisa makan loh aku. Loh ngapain kita susah-susah? Misal contoh kita ada Gojek, kan sering kali kita pesan Gojek kan, ya betul kan? Gojek berapa? Bayar di tempat 16.000. Dikit duit pas 16.000. Iya loh, saya kalau enggak tanya Tuhan ini, nanti saya tidak dibalik no. Ya ampun, petang ewe takut Tuhan. Ada yang seperti itu? Nggak ada sini Pak ya. Oh sini top, GKI Kana ini top ya toh, 16 ngasihnya 17, enggak, ngasihnya lebih, iya toh. Nggak bisa kita punya pemikiran seperti itu. Karena apa? Orang yang memberi itu yang dikatakan ini, Tuhan pasti perhitungkan. Tuhan pasti perhitungkan. Tapi kita jangan punya tendensi, kita jangan motivasi. Tak coba-coba aja aku tak kayak persembahan nang Pak Trisno, soporo aku diberkati. Nanti gak diberkati gondok nang ngene Pak Trisno. Wis gak teko aku gereja apa iku? Aku sing ping 4 lho, gak oleh berkat belas. Yo. Jangan. Silprus itu akan terjadi Bapak Ibu. Ayat yang keempat. Nah dikatakan lagi, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur.
Nah kalau kita esensi berkat, nah nggak masuk lagi nih. Berduka cita dikatakan kita sudah diberkati, bless kok sudah. Makarios. Arti berduka cita bahasa aslinya penteo, meratap. Tuhan ajarkan di tengah-tengah penderitaan harus ada makarios, kebahagiaan. Karena apa? Kita sudah diberkati. Karena walaupun kita meratap, ingat kita sudah diberkati. Kenapa? Karena di tengah-tengah penderitaan, katakan, ada pengharapan. Katakan lagi, ada pengharapan. Pengharapan yang tidak mengecewakan. Amin. Pengharapan yang tidak pernah mengecewakan Bapak Ibu. Tuhan gak pernah loh mengecewakan kita. Kita yang sering mengecewakan Tuhan. Karena banyak akhir-akhir ini orang kecewa di hadapan Tuhan. Teman saya ditinggal, suaminya meninggal tuh sampai berkata, Tuhan tuh ono apa ndak ya? Iya loh. Bapak Ibu kalau ngalami bisa berkata seperti itu loh. Tuhan ono apa ndak ya? Karena udah berdoa, udah keluar uang banyak. Gak sembuh malah meninggal. Ada enggak Tuhan ya? Kok hidupku selalu seperti ini ya? Itu aku lihat saudara-saudaranya kok enak-enakan kabeh. Kita sering loh membandingkan seperti itu. Padahal Tuhan tuh punya cerita sama kita semua itu beda-beda loh. Nggak sama. Kalau sama semua itu monoton itu. Tuhan punya maksud planning A, B, C, D sampai seterusnya. Katakan selalu kalau kita menghadapi masalah berat bahwa Tuhan melebihi dari segala permasalahanku. Ya toh ayat 4, pasti Tuhan menghibur aku yang lagi berduka cita. Saya berdoa seperti ini Bapak Ibu, Tuhan sembuhkan luka hatiku dan istriku. Supaya kau pakai aku menjadi alatmu, menjadi penghibur buat orang-orang yang berduka. Bapak Ibu, saya minta jiwa-jiwa sama Tuhan. Berapa waktu yang lalu, saya lagi minta jiwa-jiwa. Tuhan tuh kasih loh. Bapak Ibu mintalah jiwa-jiwa, Tuhan pasti kasih. Saya ketemu waktu itu saya mau potong rambut. Tapi saya mau tunda. Itu hari Kamis. Besok aja lah Jumat, saya bilang gitu. Terus saya mau beli martabak. Ternyata orangnya lagi sholat. Sholat jam maghrib, dia terlambat. Tak tunggu-tunggu, nggak datang-datang. Wes potong Jadi saya potong gitu. Begitu potong saya tanya, namanya si A mana? Aduh anaknya masuk rumah sakit. Duk. Bapak Ibu, saya ini dan istri, anak saya satu yang dipanggil Tuhan. Itu nangis sampai saiki loh. Nah ini teman potong rambut saya, anaknya 4 dipanggil Tuhan semua loh. Tiap umur 3 tahun setengah, tiap 3 tahun setengah. Yang satu tuh umur 1 tahun 6 bulan, 18 bulan. 3 tahun setengah, baru dibelikan baju TK, mati. Bajunya baru masuk TK, mati. Yang kemarin juga, baru mau masuk TK, mati. Nah saya punya pikiran seperti ini. Tuhan opo ini seperti ini. Ini kayaknya ada perjanjian Tuhan. Kalau satu pun mungkin masuk akal. Lampat beruntun nih. Anak pertama, yang kedua selamat. Sekarang SMP. Yang ketiga, keempat, kelima. Keenam ini masih balita. Kebetulan dia waktu meninggal, hamil. Meninggal, hamil. Istrinya seperti itu. Aneh memang. Meninggal, hamil. Jadi 6 anaknya. Sekarang tinggal 2. Saya ngomong, saya berdoa boleh? Oh gak apa-apa kok berdoa. Saya ngomong, ditaruh di mana? Di RS rumah sakit yang anak saya dulu. Aduh, saya bilang, aduh kok taruh situ sih? Situ penanganannya haleluya, saya bilang gitu. Ya apa aku BPJS ku? Aduh, saya doa yuk. Boleh saya berdoa? Boleh kok. Pakai doa saya? Boleh kok. Saya doa. Saya serahkan itu anak itu ke dalam tangan Tuhan, dia milikmu Tuhan Yesus, saya bilang begitu. Saya serahkan. Saya calling dia terus 2 kali kita doa malam itu. Pas malam itu Bapak Ibu doa. Malam terakhir. Coba saya enggak potong rambut, enggak kemis, saya Jumatnya enggak ketemu. Saya berdoa dan anak tersebut kebetulan saya juga minta tolong hambanya Pak Teddy, istri saya juga kebetulan udah mulai bisa melihat Bapak Ibu. Anaknya sudah goyang-goyang kaki di ventilator.
Pokoknya anaknya sama, di ventilator itu 1 bulan. Nah habis di ventilator di Xiaomi, dilobangi besok mati. 3 pertama begitu. Yang keempat dokter ngomong apa? Xiaomi. Papanya ngomong enggak mau. Karena apa? Anakku di Xiaomi pasti besok mati. Ternyata enggak, Xiaomi pun meninggal anaknya. Anaknya lucu-lucu, kuning-kuning, lucu-lucu. Jadi pusaranya tahu Bapak Ibu, nangis Bapak Ibu. 1, 2, 3, 4. Jadikan 1, 2, 3, kecil-kecil pusaranya. Dikubur di daerah Semjajar sana. Tidak lama kemudian, satu malam itu juga ada teman saya reuni, anak alumni SMP saya dulu kan Kristen. Tapi di situ banyak agama gitu loh. Tapi kita toleran sampai saat ini. Mereka yang membela betul-betul di Facebook sampai gegeran tuh ada salah satu teman saya itu membela kita. Nah itu ada juga dia WA saya terus saya ngomong, tak telepon ya, tak telepon. Aku kok diimpeni Koko 2 hari yang lalu, tapi aku nggak tahu kok apa maksudnya. Saya sama suaminya dia bilang, Mas ini suruh ngomong sama Koko, ngomong saya malu kok. Apa sih? Koko datang dalam mimpi ngomong, kamu mau sukses, datang ke tempatku. Koko cuek ngomongnya katanya, cuman ngomong itu katanya. Terus saya terangkan Bapak Ibu, begitu saya terangkan, sukses itu bukan karena harta saja, tapi kita kelak kemudian meninggal di dalam Tuhan, kita itu sukses. Saya ceritakan, begitu saya ngomong, saya digerakkan Tuhan. Kamu nangis ya barusan? Apa aku? Kamu takut ya suamimu meninggal? Nangis dia. Iya kok, aku kok suamiku meninggal. Lek suamiku meninggal aku melok sopo? Ono sing mau sini? Ada yang mau? Kan ada toh. Saya bilang begini, kalau suamimu meninggal, ikut saya dan Cece. Ini jiwa loh Bapak Ibu. Asal satu, kami tidak dipanggil Tuhan. Loh kami lah sudah dipanggil Tuhan, melok sopo kon? Saya ngomong, kenapa? Karena saya tidak khawatir kematian ini. Ada tempat kita ini dikumpulkan, makanya kita nggak takut. Sekarang nggak takut mati kita. Ada tempat. Siapa yang di sini yang takut mati? Kebacut. Karena kematian itu menuju ke surga. Satu-satunya jalan itu kematian. Makanya Tuhan ngomong apa? Berbahagialah orang yang berduka cita. Surga itu cuma melalui kematian, nggak ada melalui duku kupang, kiri layar, tembok, nggak ono. Kematian. Justru kematian itu yang ditakutkan. Enggak. Sebenarnya kalau kita nanti sudah meninggal itu ketawa kita. Aduh, lapo aku koyok ngono pian. Enak loh di surga ini. Makanya orang kalau bermimpi dibawa Tuhan ke surga, enggak mungkin akan balik. Iya toh? Enggak mungkin akan balik. Kita ini dihibur dengan sukacita, duka cita diubah menjadi tari-tarian. Itu firman Tuhan. Ratapan menjadi tari-tarian. Tuhan itu adalah Yehova Rafa. Di saat kita berduka, Tuhan memberikan kesembuhan. Di balik kesedihan, sakit hati, Tuhan penyembuh yang ajaib. Amin. Dia beri penghiburan sejati kepada kita semua. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ada sedikit kesaksian. Masih ada waktu. Sejak peninggalan anak saya meninggal, ada sesuatu yang unik-unik. Mungkin enggak tahu, pernah saya cerita apa enggak? Saya bingung ngurus asuransi. Saya ulangi kalau memang sudah dengar enggak apa-apa. Saya bingung ngurus asuransi karena saya beli rumah atas nama anak saya. Saya di tengah-tengah kebingungan. Nah, malam itu, malam sebelum dikuburnya anak saya, Pak Teddy dengan istri itu tidur di atas. Istrinya pagi-pagi itu tanggal 21 Januari, itu ada yang narik-narik tangan. Dia bangun lihat suaminya tidur lagi. Nggak taunya kedua kalinya ditarik-tarik lagi gitu. Dia bangun lagi, wah dia tahu. Ini ling-ling katanya. Karena kan dia dianggap sebagai papa angkat dan mama angkat ya.
Dia tiduran lagi, Ling-Ling ngomong. Makanya begini Bapak Ibu, ada orang yang nggak tahu dikatakan ini sesat. Tapi saya nggak mengajar ini doktrin. Saya ini pengalaman pribadi. Saya nggak ngajarkan. Dia ngomong begini, Ai, kasih tahu mama papa mama nggak usah khawatir dalam asuransi. Asuransinya sudah keluar kok. Jumlahnya ditulis. Nah, kalau saya WA dengan Pak Trisno, mama misal contoh, bisa nggak? Seolah-olah saya WA Pak Trisno itu minggu yang lalu masuk dalam WA-nya. Sekarang tanggal 20 tanggal 13, seolah-olah saya WA, bisa nggak saya buat hari ini? Kan nggak bisa tuh. Dia langsung bangun, dia bilang, Pak, Ling-Ling ngomong seperti ini. Coba di WA, ditulis WA, ditulis disimpan sama dia. Asuransi saya keluar bulan 4, itu bulan 1. Saya ngurus, ke dokter minta SKD, ketemu dokternya resumnya belum siap, ketemu resumnya dokternya belum, bolak-balik. Sedangkan kita ini trauma ke rumah sakit itu. Istri saya kalau ke rumah sakit satu itu trauma. Rumah sakit berapa kita? Ada 4 ya, Mitra, Mayapada, Suwandi, Dharma, 4. Air kaset nggak minta untung. Karena anak saya ke situ gitu. Apa enggak pusing ini 4 rumah sakit itu? Anak saya ngomong begitu. Ternyata keluar Bapak Ibu. Dan nilainya kalau saya anukan itu hampir-hampir mirip karena saya nggak tahu. Pokoknya keluarnya berapa dan dapat uang kembali. Saya dapat uang kembali 48. Nah, ini yang ceritanya, 48 ini. 48 saya dapat terima. Saya ngurus pembalian nama. Dari anak saya ke suaminya ke saya gitu loh. Hitung-hitung itu 100 juta lebih. Aduh mateng kon. Saya dapat susuk dari anak saya ini 48. Tuhan Siapno melalui nama anak saya 48 gitu loh. Aduh ya apa masih segini banyak gitu. Saya masih perlu gitu. Saya kemarin juga pengobatan habis banyak gitu. Terus ke notaris. Notarisnya tuh tua, lemot sekali. Ampun saya dek notaris itu. Ngurusnya gini ya, plan A ya wis gini. Dapat berapa lama? Paling setengah bulan lah. Paling suwe 1 bulan selesai. Itu bulan 4 saya ngurus. Tak selesai. Pak, ya apa kok? Lek nurut ko Andreas ya apa? Loh bingung saya. Loh kok niki notaris saya enggak ngerti. Saya ngomong dengan istri tuh kene iki keliru be yo. Kene iki nulis ngurus nang notaris yang wis umure kayak gitu 60 lebih gitu. Pokoknya bolak-balik dari nama ini, waduh ndak iso ditolak gini terus. BPN-nya kena OTT, kena tangkap tangan. Memang betul. Orang BPN diganti semua kena OTT. Waduh kok ono saya bilang tuh Tuhan. Nah ini saat kita punya masalah ini loh. Sikap hati kita bagaimana? Kan kita pasti ngomong Tuhan ya apa sih Tuhan ngurus gak mari-mari gini. Tuhan tuh punya maksud yang baik loh. Bulan 7 kemarin keluarlah peraturan dari pemerintah BPHTB gratis. Jadi akhirnya saya diurus bulan 7 karena bolak-balik diurus bulan 7. Uang 48 juta cukup bahkan lebih. Coba saya waktu itu ngersolo mbak Tuhan ngamuk terus Tuhan ngomong ya weh tak dadekno bulan 5. Di atas cepet tio saya 100 juta. Karena begini Bapak Ibu, kok saya yang bayarnya itu loh. Dia ngomong berapa? Habisnya berapa? 48 100 ribu sekian. Hah? Aku cuma nambah 1.000. Begitu saya mau bayar, wis potong 1 juta wis 47 100 berapa? Itu saya bayar loh. Uangku saya lebih loh, 800.000 lebih dari sini. Nah, saat kita berduka Bapak Ibu, itu ada penghiburan. Saat kita berduka, itu ada kekuatan Tuhan beri. Tuhan itu maha baik. Amin. Katakan kanan kiri, Tuhan itu maha baik. Ayat yang kelima. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Yang lemah lembut loh, sing kasar gak memiliki bumi. Amin. Sing jahat-jahat, sing metitang petenteng gak memiliki bumi. Firman ini yang lemah lembut dalam bahasa aslinya itu praus. Artinya apa? Wataknya lembut. Bukan hanya omongannya loh, ada loh orang yang omongannya lembut. Ada loh. Tapi tingkah laku nih hati ini ku jauhat pol. Ada loh. Tapi ini dikatakan apa? Wataknya lemah lembut.
nggak punya watak yang kasar, nggak punya jelek, nggak punya pikiran. Kalau kita fokus terus kepada Tuhan, nggak punya kita ini fokus kepada orang lain. Amin. Banyak kita fokus ke orang lain, akhirnya kita nggak fokus sama Tuhan. Terus kita ngelek-ngelek nunggu. Ini orang wataknya lembut. Kalau wataknya lembut itu dikatakan apa? Karena mereka memiliki bumi. Bumi dalam bahasa aslinya itu G. Katakan G. G itu artinya apa? Tanah subur. Oh haleluya. Kita ini lemah lembut, punya tanah yang subur. Kita punya pekerjaan kelihatannya gersang, Tuhan rubah jadi lembah bermata air. Amin. Kita punya pekerjaan padang gurun, Tuhan ubah menjadi kebun buah-buahan. Kita memiliki G. Memiliki apa? Tanah yang subur. Ayo, siapa yang mau punya tanah yang subur? Apapun kita pasti punya tanah yang subur. Kita memiliki itu semua. Syaratnya apa? Satu, lemah lembut. Nah sekarang yang ke ayat 10. Ini tidak lama lagi ayat 10 ya. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Karena mereka lah dikatakan lagi apa? Yang mempunyai kerajaan sorga. Gaduh ini Bapak Ibu. Miskin dengan orang dianiaya. Itu dikatakan apa? Bless. Diberkati. Nah esensi berkat itu seperti ini. Arti dianiaya itu artinya dioko. Dioko itu menderita penganiayaan. Menderita penganiayaan oleh kebenaran. Karena sesuatu kebenaran. Karena Anda dan saya melakukan kebenaran, kita menerima dioko. Bukan karena sengaja kita berbuat salah. Tapi karena kita melakukan kebenaran. Misal contoh, kita melakukan kebenaran, menginjili seseorang. Ada yang kita doakan, tahu-tahu marah. Aduh, sebenarnya dalam hati ini kecewa. Saya ngomong dengan istri, wis, gini ojo lah. Kalau enggak Tuhan suruh, janganlah. Kita kan langsung, oh ada apa, sakit, boleh doa? Kan gitu kan kita. Ternyata tersinggung. Ya sudah, karena kebenaran, nggak usah bingung. Dianiaya, diokok, nggak usah bingung. Tuhan izinkan untuk kita semua. Perkara nanti kalau saya tadi penginjilan, kenal Tuhan, nggak kenal Tuhan, itu urusan Tuhan. Bukan urusan saya dengan Pak Trisno, itu urusan Tuhan, bukan urusannya Bapak Ibu saudara sekalian. Bapak Ibu cuma ngomong kebenaran bahwa Yesus itu Tuhan. Lu Tuhan itu manusia, kata seberang, oh urusanmu. Iya toh? Lo mana bisa Tuhan menjadi manusia? Nah, lo apa Tuhan gak iso toh? Wong dia ngomong Tuhan jadi buku iso kok. Apa ndak bisa jadi manusia? Tuhan itu bisa datang ke tempat ini loh, dia ada kok. Dia bisa. Itu urusan Tuhan. Kita tidak perlu ngurusi diri sendiri. Aduh ya apa ya, aku wis doakan tapi dia tidak kenal Tuhan. Itu urusan sudah. Kita cukup doakan aja. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, dari kata miskin, berduka cita, lemah lembut, bahkan sampai aniaya, itu artinya kita sudah diberkati. Yang setuju katakan amin. Kita sudah diberkati. Amin. Tepuk tangannya yang keras dong untuk Tuhan. Iya toh. Jadi jangan ragu lagi. Ya toh, ada hamba Tuhan yang ngomong seperti ini loh, saya pernah dengar. Orang yang disayang Tuhan adalah orang yang diberkati secara finansial. Kaya, punya rumah bagus, arloji yang mahal, mobil yang bagus, perhiasan-perhiasan yang mewah. Itu orang yang diberkati Tuhan, disayang Tuhan. Lah, terus iki opo ayat ini? Saya bingung, saya mau tanya sama Pak Trisno. Ya yang miskin ini piye Pak? Lah kan keliru dia. Dia menganalogikan dengan kemauannya dia sendiri. Dia punya asumsi. Dia tidak menjaga marwah Tuhan dia. Kalau dia berkata seperti itu, loh, marwah Tuhan dia letrekno perkara duit ini. Iya toh. Lagi ini persis ini seperti ajaran ahli Farisi, Pak ya. Ahli Farisi itu punya ajaran seperti ini. Kalau kamu kaya, pinter, boleh jadi ahli Farisi. Tapi kamu pinter belum kaya, kamu belum berhak jadi ahli Farisi. Karena orang Farisi itu orang yang kaya dan orang yang pintar.
Mereka mengatakan apa? Kalau kaya itu diberkati Tuhan, disayang Tuhan. Tapi kalau miskin itu dikutuk oleh Tuhan. Itu ahli Farisi. Nah, mereka sekarang mencanangkan seperti itu. Nah, ini ahli Farisi. Berarti ayat 3 bisa batal dong, yang miskin di hadapan Tuhan. Sedangkan ini Tuhan sendiri loh yang berkata, bukan surat Rasul Paulus. Ini Tuhan sendiri yang ngomong terhadap murid-muridnya. Percayalah Bapak Ibu, harta, kesehatan, kecantikan, ketampanan dan sebagainya itu cuma bonus kok. Orang sak ganteng-ganteng sak gagah-gagah, kalau kena sakit dikit aja loh, jadi welek. Sing cantik jadi elek. Itu kemarin ada Miss mana itu yang kena sakit itu, saya lihat di Instagram itu. Aduh, cantik orangnya, begitu kena sakit nggak ada orang yang mau datang. Kurus kayak orang tua gitu. Lebih kurus dari anak saya waktu meninggal. Anak saya sudah kurus itu. Kurus sekali kayak orang kurang gizi gitu. Meninggal aja. Itu cuman bonus semua, titipan belaka. Dan nanti kalau kita pulang, kita nggak bawa apa-apa Bapak Ibu. Dan harus ada pertanggungjawaban terhadap diri kita sendiri. Pak, sekali selamat tetap selamat Pak. Siapa sih ngomong? Ada firman mengatakan kerjakan keselamatan. Lah ngono sekali selamat, aku menit tak nyolong ae, aku menit tak nipu ae. Betul? Aku tak ngomong kotor ae, aku tak bohong ae, wong sekali selamat tetap selamat. Sing ngomong ngono sapa? Ndak ada itu. Itu ajaran John Calvin. Betul, tapi sebenarnya bukan itu. Itu pemilihan Allah, berbicara pemilihan Allah. Harus ada pertanggungjawaban. Percayalah Bapak Ibu, miskin itu bukan aib atau kutukan. Amin. Enggak. Nanti ada upah kok kita ini. Kalau saya dicelikkan Tuhan ada upah. Kalau sekarang kita punya strata yang tinggi, orang kaya dengan kita. Iya toh, kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, tapi tetap kita, Pak, aku sungguh-sungguh, tetap kerjakan keselamatan. Begitu nanti kita berpulang itu berbalik loh Bapak Ibu. Dan ini selama-lamanya loh. Kalau orang kaya itu untung-untungan masuk surga dia, masuk halaman, Bapak Ibu dan saudara kita semua bisa masuk ruang kudus, Maha Kudus loh. Itu beda nanti itu kastanya itu. Dan itu selama-lamanya. Pegang itu firman Tuhan. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Kita ini punya kerajaan surga. Amin. Miskin bukan kutukan. Amin. Bukan kutukan. Pak, aku dikutuk Tuhan, Pak, uripku kok sorong ini. Enggak. Lalar kau Tuhan ndak ono kerjaan ngutuk-ngutuk kita. Enggak ada. Tuhan itu sayang terhadap kita. Jalankan kebenaran. Dikatakan sekali lagi, Anda dan saya sudah punya rumah di sorga. Karena kita adalah empunya kerajaan sorga. Yang setuju katakan amin. Katakan sekali lagi, saya empunya kerajaan sorga. Amin. Tuhan Yesus memberkati, beri kemuliaan pada Tuhan kita. Semua hormat, pujian dan ucapan syukur kami tujukan kepadamu ya Allah Tritunggal yang hidup. Allah yang menebus kami, Allah yang mengasihi kami. Sebelum kami meninggalkan gereja ini, untuk sementara waktu kami percaya penyertaan, pemeliharaan, pertolongan, perlindungan-Mu nyata dan sempurna. Terima kasih akan hamba-Mu Bapak Pendeta Andreas beserta istri. Tuhan akan pakai lebih hari lebih indah. Firman Tuhan dimeteraikan dalam hidup kami, menjadi berkat, membangun dan membuat kami semakin mengenal Engkau, ya Kristus yang maha mulia. Terima kasih buat segala cinta-Mu bagi kami. Kami berdoa menyerahkan setiap persembahan yang kami sudah berikan. Tuhan memperhitungkan sebagai kebenaran. Tuhan memberkati kami semuanya dan membawa kami boleh melihat kebajikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Setiap benih yang kami tabur, setiap rupiah Tuhan perhitungkan sebagai kebenaran.
Kami bersyukur, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Sekarang kami menyatukan hati, kami menyerahkan Bapak Presiden, wakilnya, jajaran menteri, semua diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, DPR, MPR, semua jajaran gubernur, wali kota, bupati, sampai pejabat tingkat yang paling rendah, semuanya diberikan hati yang takut, yang hormat akan Tuhan. Pemilu tahun depan berjalan lancar dan baik. Presiden yang terpilih itu adalah atas perkenanan dan kehendak Tuhan. Tuntun kami Tuhan, berikan kami hati, berikan kami sungguh-sungguh roh yang memilih dengan tepat. Kami berdoa Indonesia penuh kemuliaan Allah. Tidak ada percideraan, tidak ada pertumpahan darah, tidak ada lagi hal-hal yang menduka citakan hati Tuhan. Biarlah pemilu tahun depan berjalan lancar, berjalan aman, tertib dan damai. Indonesia penuh dengan keselamatan ilahi. Indonesia akan mengalami hujan keselamatan, penebusan Kristus nyata bagi kami semua rakyat Indonesia. Terima kasih Bapa, negeri kami baru memperingati hari ulang tahun yang ke-78. Tuhan menganugerahkan kemerdekaan. Kami bangga dan bersyukur, dan biarlah gereja, biarlah hamba-hamba Tuhan, biarlah umat Tuhan, kami semua sekarang di dalam kesatuan dan persatuan akan mengisi kemerdekaan negeri ini dengan hal-hal yang sesuai firman Tuhan, dan Tuhan dipermuliakan senantiasa. Terima kasih Bapa. Kami semua yang hadir sudah diberkati. Jemaat yang tidak bisa hadir, yang karena satu dan lain hal, dimanapun beliau berada, Tuhan juga memberkati mereka semuanya. Semua partner-partner pelayanan dimanapun beliau berada, kami mendoakan dan menyerahkan kepada Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan membukakan jalan dan menyatakan kemuliaannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari sebelum pulang angkatlah kedua belah tanganmu, arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus. Berkatnya sudah dilimpahkan, dan jadilah engkau berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur. Terpujilah Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.